saya deklarasi hari ini. Apa lagi? Ini Megawati 2024. Selamatkan NKRI. Kalau mau bicara tentang senioritas, tuntaskan aja sekalian. Bikin Mega Pro jilid kedua. Bagi saya ini masuk, Opung. Peran dari Jokowi Presiden, dia betul-betul dia nikmati permainan ini. Dibawa ke sawah, dianalisa orang. Dia kan dengerin juga tuh analisa. Nah, pemegang tiket, golden tiket itu Bu Mega, Opung. Iya, betul. Wah, terima kasih. Kau akui itu. Mana lebih penting? Bang Sulfan. Iya. Ini 3 tadi kategori. Ini kan kita ribut-ribut ini. Udah kok nggak usah jelasan lagi. Ya kan? Tadi katanya nggak masuk akal kata Opung itu, Begini, Bang. jangan dulu bicara akal dan tidak masuk akal. Ini kan persoalannya karena Anies ini kan menjadi masalah. Ya kan? Masalah kemudian dari masalah menjadi musibah. Gitu loh. Mengapa? Gara-gara Anies ini sibuk lah ini koalisi-koalisi KIB, koalisi kebangkitan dengan Indonesia Raya, ya kan? Jadi kalau seandainya Anies nggak maju kan udah selesai. Artinya Prabowo maju sendiri, wakilnya cari sendiri, kemudian Ganjar maju sendiri dari PDIP, wakilnya cari sendiri, Erlangga juga maju. Semuanya kan seperti kata Adi Prayitno tadi, ini kan orang-orang Jokowi semua. Yang persoalan ini kalau Anies maju itu bagaimana? Kan gitu. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, artinya ini mulus Nasdem, PKS dan Demokrat mulus, solid untuk mencalonkan Anies. Ini persoalan muncul. Kan kekhawatiran untuk kalah itu kan ada. Ingin melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Mulai dari IKN, infrastruktur, dan macam-macam yang sudah dilakukan oleh Jokowi yang belum selesai pun harus dilanjutkan. Nah, sehingga ini memerlukan koalisi-koalisi yang lebih solid dan kuat, dan lebih besar. Gitu. Nah, dianggap kalau Anies maju, terjadi koalisi atau pasangan Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar Prabowo, ini selesai. Itu kan dianggapnya seperti itu. Menurut saya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Pendukung Ganjar bisa kecewa karena Ganjar jadi wakil presiden. Opung. Pendukung Prabowo juga kecewa kalau seandainya Prabowo jadi wapres. Akhirnya apa? Mereka golput. Ngapain kita? Kita capek-capek bukan bikin relawan Ganjar untuk presiden. Kita capek-capek Prabowo untuk presiden. Tapi ternyata jadi wakil presiden. Jadi salah satu yang menjadi wakil ini, maka pendukung-pendukung mereka banyak yang golput. Kalau mereka banyak yang golput melawan Anies, maka Anies yang menang. Karena kita tahu betul kelompok ini. Ya kan, pendukung-pendukung Anies ini die hard. Mereka tidak tidur itu. Dianggap ini seperti takbir malam Idul Fitri. Besok ke TPS, tidak tidur. Sementara pendukung Prabowo, mungkin pendukung Ganjar, nggak punya alat untuk bertahan sampai pagi, sampai subuh itu. Ya. Nah, kalau kumpul-kumpul gitu kan bisa ngantuk. Kalau takbir ini kan dilanjutkan dengan subuh. Subuh nanti zikir-zikir panjang lagi kan. Diteriakin takbir, takbir terus sampai jam 8 pagi. Itulah semua mereka ke TPS. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka kembali lagi persoalannya ada persoalan Anies. Kalau udah Anies nggak maju, Nasdem mengatakan, kami nyingkir dulu lah. Ya kan? Diam-diam. Ini kan semuanya nih PKS, Demokrat, ini bagaimana menyelamatkan diri dari konstituen. Exitnya gimana ini? Udah sama-sama di jalan tol. Tapi gimana kita exitnya ini? Ya kan? Makanya koalisi ini jadi berubah-ubah. Bukan koalisi perubahan. Nah, itu yang kita lihat. Atau koalisi perlu bahan. Perlu bahan. Iya. Jadi gitu Pak Ari, Pak Budi, ya. Kembali lagi persoalannya adalah pada Anies Baswedan. Tapi kan Nasdem tidak mau loh, Bang. Tidak mau disebut Anies itu akan mengancam semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Ya kalau dia nggak mau,
Makanya sekarang kan Anies ini kakinya dijerat-jerat, kepalanya udah dirantai, karena Nasdem tetap dua kaki. Iya kan? Nasdem tidak mau keluar dari koalisi Jokowi, Nasdem juga tidak mau mundur dari kabinet. Ini 3 partai udah pastikan. Belum lah. Anies. Kalau pasti kan baru cerita-cerita, Bang. Udah Cerita di Udah airport, teken, udah teken. cerita. Udah teken. udah teken, udah Kalau deklarasi. belum, Udah belum. teken. Deklarasi udah. Deklarasi dan Deklarasi teken komitmen udah. dukungan. Enggak, kan begini, narasi Bang Zulfan ini kan menegaskan Anies itu adalah ancaman politik yang cukup serius, di mana semua hal yang sudah dilakukan Jokowi itu tidak dilanjutkan kalau Anies menang. Iya. Tapi Nasdem nggak mau diomongin begitu. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa pemilih Anies itu adalah kelompok kritis, anti pemerintah, dan pembenci Jokowi ada di sana, juga nggak terima, Bang. Jadi Anies sebenarnya ingin ditarik ke dalam bagian dari koalisinya Jokowi, dan Nasdem berusaha untuk melakukan rekonsiliasi politik. Bahwa mungkin ada dosa politik masa lalu, 2017 misalnya, yang memang berhadap-hadapan dengan Opung dan kawan-kawan, itu coba untuk di-erase dan dihilangkan. Ayo dong rekonsiliasi. Jadi tidak mengherankan ketika Nasdem ini mengusung Anies sebagai capres, coba untuk disondingkan kepada banyak orang, ke banyak partai. Dulu kan proposalnya Anies sama Ganjar atau Ganjar Anies. Bahkan kalau betul omongan Bang Zulfan misalnya, Anies coba untuk disanding-sandingkan dan disorongkan kepada Prabowo Subianto sebagai wakil. Jangan-jangan ke Golkar juga begitu, Bang. Coba untuk disorong-sorongkan dengan Erlangga Hartarto. Ini bagian dari islah politik yang sepertinya ingin dilakukan oleh Nasdem. Tapi semua partai politik, sosok-sosok yang ada di barisan pemerintah, semuanya menolak sepertinya. Kan begitu ceritanya, Bang. Nah, Bang. Karena warisan masa lalunya itu yang sulit diterima. Ya. Tapi ini kan ikhtiar politik yang mestinya harus diingat bersama. Apa yang tidak mungkin di negara ini. Gitu. Nah, kita Jadi pertanyaan dari Oktober deklarasi ya? Ya, 3 Oktober. 3 Oktober. Jadi Anies Sampai digeser. sekarang belum ada kepastian 3 partai ini mendukung Anies. Belum. Udah Deklarasi teken, udah. udah deklarasi. Deklarasi. Tapi belum diumumkan bersama-sama. Belum. Nah, belum. Masing-masing, baru Belum. masing-masing. Deklarasi masing-masing. Termasuk siapa wapresnya? Belum, Wapres belum. Bang, jangankan gitu, keliling bersama-sama aja belum, baru Nasdem aja yang keliling. Ini kita lokalisir di Ganjar Prabowo dulu boleh ya? Bukan. Nanti Anies belakangan ya, bapak-bapak ya. Itu judul pertemuan kita ini adalah koalisi. Tadi apa judulnya apa tadi? Pak Idam, ini Opung ini lupa dia. Judulnya Pasti apa? Orang ini lari dari Siji, judul, siji, ini Pak Idam, masalahnya. siji. Malah kita yang salah. Potensi retak koalisi setelah Iya. ikat janji. Ini yang saya mau kita tahu. Udah Iya. ikat janji 3 partai, PKS, Demokrat, sama Nasdem. Kan ada koalisi lain, Opung. Ada Gerindra PKB. Iya, ini kita bahas dulu koalisi Gerindra PKB. Yang 3 Iya. ini belum pasti. Belum, nanti ada sesi sendiri. Iya, Opung sabar dulu nih, nggak tahan banget Iya, ngomongin Anies bukan ini rakyat kan. pengen tahu juga benar. Iya, ya. Kita pun pengen tahu. Bang Daniel, izin, Bang. Tadi kalau kata Bang Zulfan ini salah satu faktor yang membuat apa ya, chaos penentuan capres cawapres ini adalah Anies. Nah, kalau tadi Bang Daniel bilang penentuan formasi ini juga lihat lawan. Ini seperti kata Bang Zulfan nggak Bang Daniel, bahwa sebenarnya faktor yang dilihat oleh misalkan Gerindra PKB adalah apakah Mas Aniesnya jadi maju atau tidak gitu. Gitu nggak Bang? Ya, kalau kami di Gerindra, Pak Prabowo, siapapun lawannya nggak ada masalah, gitu. Silahkan saja, begitu. Siapapun punya hak yang sama untuk maju, gitu. Yang jelas, apakah itu yang akan maju nanti Pak Erlangga kah, apakah yang maju nanti Mbak Puan kah, apakah yang maju nanti Mas Anies kah, yang mana saja tidak ada masalah buat kami, dan itu hak konstitusional bagi setiap warga negara. Yang jelas ketika kita melawan misalnya rivalitasnya nanti berhadapan dengan Pak Erlangga kah, apakah dengan siapapun, itu pasti mempengaruhi strategi tadi yang kami sebutkan. Jadi strategi seperti apa yang disiapkan, kami pantasnya dan cocoknya berpasangan dengan siapa itu terus akan dibicarakan dengan Caimin dan PKB. Jadi tentu formasi rivalitas nanti seperti apa itu sangat mempengaruhi langkah yang harus dilakukan oleh koalisi Gerindra dan PKB. Ya, intinya lihat lawan dulu ya. Berarti nunggu lawannya nih Bang, nggak mau ngambil langkah pertama dulu gitu, bahwa kita declare dulu misalkan. Ya tentu kita lihat situasi yang ada, konstelasi
seperti apa, itu penting ya membaca peta jalan politik di 2024 nanti seperti apa. Kalau enggak ini bisa jawaban tersesat ala dan politisi tepat. nih. Nah, Oke. pernyataan Pak Hasyim menurut saya menarik ya. Kalau Ganjar Muhaimin Prabowo. Iskandar ataupun Caimin itu cocok sebagai cawapresnya Prabowo, mestinya sejak Agustus lalu itu diumumkan. Coba itu di Google ada barang. Setelah mengomentari betapa Prabowo itu tidak mungkin menjadi orang nomor 2-nya Ganjar Pranowo. Kan setelah itu juga Hasyim juga ngomong, cawapres kalau memang Muhaimin itu cocok mendampingi Prabowo, mestinya sejak Agustus diumumkan. Itu apa maksudnya ya? Kan itu kita tanyakan ke Bang Dhanil sebagai jubir. Coba Google masih ada loh. Pernyataan 12 Maret. Iya, 12 Maret tuh. Coba bisa disebutkan itu Pak Tori. Judulnya Hasyim .2 kalau Caimin cawapres Prabowo sudah deklarasi tahun lalu. Iya, Agustus. Apa kata Pak? Pertanyaan itu yang bisa menjawab adalah Pak Prabowo dan Caimin. Beliau berdua yang memberikan mandat. Gus Jazz gimana Gus Jazz jawabannya Gus Jazz? Menentukan capres dan cawapres. Tentu beliau berdua punya banyak pertimbangan untuk melihat peta politik pada saat ini. Beliau berdua sudah terlalu matang untuk membaca strategi politik yang mana yang cocok digunakan di 2024. Jangan terlalu matang pula. Jangan terlalu matang, jatuh ke bawah nanti. Gitu. Saya yakin Pak Prabowo dan Pak Caimin itu matang sekali nanti melihat situasinya dan segera memutuskan. Tapi yang paling menarik dari seluruh diskusi kita ini, realita all the president men. Semua akhirnya Jokowi yang menentukan. Nah, Jokowi menentukan. Iya, permainan ini. Dia bawa ke sawah. Berarti ya tadi Dengar dulu, nyetik-nyetik bawa juga Pak ke Jokowi sawah, dong. Dibahas. Kata Gus Jazz. Bawa ke IKN dibahas. Dipuji-puji, dibahas. Epicentrumnya Pak Jokowi lah. Iya. Bang Adi, Itu Bang di Adi. sejarah politik Indonesia Iya. hampir tidak ada sentral seperti ini. Tapi ada- Prabowo itu pernah mengatakan ke saya, dia akan minta izin kepada Presiden Jokowi mau maju atau tidak. Oh jadi yang sentral Pak Jokowi bukan Bu Mega ya, Pung? Oh, ini sekarang lo Mega lain lagi punya kerajaan sendiri juga. Ini antar partai, dengar lu, antar partai-partai lain. Dengar dulu. Nggak tahu nanya, makanya aku. Ini jangan lupa ini relawan Pro Mega. Tenang aja lu. Dengar dulu. Kau tahan dulu Leo dong. Pro Mega. Mega Peran Pro. daripada Pikir Bu Mega yang paling peran dari paten. Jokowi presiden, dia betul-betul dia nikmati permainan ini. Dibawa ke sawah, dianalisa orang. Dia kan dengerin juga itu analisa. Nanti dia ketemu sama siapa Erlangga, sepertinya ini pantas. Habis itu sebelumnya kalau rambutnya putih. Nah, tapi kalau kata Bang Julpan nih khawatir Anies maju bener nggak, Bu? Siapa? Komentar nggak, Opung? Bagaimana? Komentar dulu ntar, Gus Jazz dulu, Bang. Nanti kita sambung lagi, Bang. Kalau pembentuk opini memang Pak Jokowi harus kita akui sebagai presiden selalu menarik untuk media. Bang. Nah, pemegang tiket, golden tiket itu Bu Mega, Opung. Iya betul. Wah, terima kasih kau akui itu. Mana lebih penting, golden tiket atau pembentuk opini? Menurut PKB tentu pemegang tiket lebih penting karena apa? Karena konstitusi menunjukkan itu bahwa opini itu bisa naik turun, tetapi Lebih penting lagi penjaga loket. Kalau loket Makanya tiket nggak PKB dikeluarkan gimana? Gimana Gus Jazz? ya, justru Ya. sekarang sentralnya ada di Mega menurut saya sebagai pemegang golden ticket ya di dalam Ya. 2024 itu, bahwa Pak Jokowi membentuk opini itu ya, namun semata-mata opini. Nah, kalau nanti bertemu antara opini dengan pemegang tiket, jadilah itu barang. Ya. Nah, Bang Sampai hari ini saya membacanya belum. Jadi karena tiket ini di kantong terus, maka belum bisa dikatakan Prabowo Caimin sudah final. Gitu loh. Ya, Bukan belum, sampai sekarang kan belum. 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 Karena tiketnya masih dikantongi. Gitu loh. Belangku masih kosong. Nah, belangko masih kosong. Demikian juga nasib di Erlangga Golkar sendiri internal sudah menentukan dia. Itu lebih kosong lagi, Bang. Oh. Nah, kita ke Bang Julpan ya. Nanti dulu saya itu mau ngomong begini.
Pak Jokowi kan ketika ketemu Bu Mega di istana, kemudian dalam satu event ditanya sama wartawan. Iya kan? Bagaimana Pak soal apakah bicara soal presiden ya? Kita bicara soal 2024 kata Pak Jokowi. Dan soal siapa calon presiden itu nanti tanya sama Ibu Mega. Nah kan berarti Bu Mega yang paling penting tuh. Atau opung Pak Jokowi yang paling penting. Nah, kita ke Adi Pray dulu deh. Yang mana? Nah, Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar kan Nggak masuk akal nggak tadi. masuk akal. Nah, kalau Mega Prabowo jilid 2 ini masuk akal nggak? Kalau kata opung mah tersesat. Itu udah pernah kalah. Meskipun sekjen tadi ngomong, Iya. ya kan? Iya. Ah, itu cuma itu Bang. Kan ini pemantiknya dari Siapa calonnya dari PDIP, Pung? Apa ya? Sabar kau. Sabar kau. Bukan. Dengar dulu. Ini bukan bikin cemburu ya. PDI Perjuangan itu punya privilege yang nggak perlu berkoalisi, bisa ada tiket gitu loh. Nah iya betul. Lo bukan, maka itu sabar. Agak sombong dikit gitu loh. Ya, mainkan Adi Pray. Adi Pray dulu, Bung. Kan begini, pemantiknya itu kan statementnya Pak Hashim. Ketika ada wacana yang mencoba untuk menduetkan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kata Pak Hashim nggak bisa, harus ada prinsip senioritas. Tapi di berbagai kesempatan saya ngomong, kalau prinsip capres, cawapres itu senioritas, Jokowi, dua wakilnya itu lebih senior dan menang gitu loh Pak. Tapi kan pernyataan Pak Hasto ini kan sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Pak Prabowo secara politik lebih senior dari Ganjar. Ketua umum partai dan seterusnya dan seterusnya. Oke, tidak ada bantahan itu. Tapi kan bagi Hasto, kalau mau bicara tentang senioritas, tuntaskan aja sekalian. Bikin Mega Pro jilid kedua. Bagi saya ini masuk, Po. Masuklah barang ini. Masuk, Bung. Masuk. Iya, iya. Saya kira semua Mega partai Prabowo. akan konsolidatif ini mendukung semuanya. Bukan lucu-lucu kata opung. Makanya saya deklarasi hari ini. Apa itu? Apa lagi? Ini Megawati 2024. Selamatkan NKRI. Iya, saya akan memimpin relawan ini. Itu persoalannya karena saya ini ada alasan. Alasannya apa? Bang, ini serius. Daripada Foto dulu itu, Pak Tarik. daripada kita nanti ini capek kali. Iya kan? Kata Itu anak kelasnya bisa dibagi nggak? jadi kata anak Medan capek kali nih Prabowo, Ganjar Prabowo, Anies nggak jelas-jelas, Erlangga nggak jelas-jelas. Nanti semua deadlock, hancur negara ini, akhirnya tertunda pemilu, biar pemilu tidak tertunda dan lebih pasti Mega Prabowo. Hah? Itu Megawati 2024. Ya ini kan Megawati relawannya, tapi Mega Prabowo tuh lebih masuk akal. Ini sangat, dengar dulu, ini sangat menggembirakan rakyat. Sangat mengharukan. Dengar dulu. Begitu kayanya PDI Perjuangan. Kalau deadlock, ada Megawati. Opung setuju ya? Iya dong, dengar dulu. Kata opung malah tersesat. Apa ya? Iya, Karena setuju. Iya. Tahan juga Gus Dengar dulu. Ini kan kalau deadlock ya kan? Iya, kalau deadlock, bahasa Indonesianya didengar baik-baik, grammarnya. Iya kan? Jadi, wah ini senang ini Julvan. Ya. Bisa Saya bisa lanjutkan itu nggak, Bro? Boleh. Iya, jadi ini bisa diulangi Mega Pro jilid kedua. Ya, apa mungkin kalau Mega Pro itu dideklarasikan PKB tak dukung? Kok rasa-rasanya PKB juga dukung ya? P3, kemudian PAN, Golkar, Gerindra pasti oke semua. Ini bisa jadi titik temu di antara huru-hara politik yang belum selesai sampai saat ini itu. Jadi faksionalisasi politik, kemudian konfigurasi politik yang sampai sekarang laya mutu layahya itu bisa selesai kalau memang jagoan Bang Zulfan ini deklarasikan Mega Pro jilid kedua. Mantap barang begitu ya. Nah, persoalannya adalah ini kan pembicaraan antar ketum belum kelihatan, Bang. Nah, tapi kita tidak tahu apakah setelah Lebaran akan begitu banyak konfigurasi politik yang lain. Ini sebenarnya Bro Budi juga ngomong ini di berbagai diskusi. Ini suara anak muda, Bang. Ya, karena dulu asumsinya ketimbang orang misalnya ribut-ribut bicara tentang apakah ini Ganjar, lebih advance, apakah Puan dan yang terusnya itu kan ya sudahlah, semua deadlock itu akan selesai kalau Mbak Mega yang kemudian diusung secara aklamatif dan diminta oleh kader dari PDIP maju. Kalau Anda untuk melihat 2024. manuver Bang Julpan Lindan ini gimana nih? Anda lihat apa yang ada nawaitunya apa menurut Anda nih? Ya kalau- Serius apa bercandaan menurut Oh, Anda? serius. Politisi senior, Pak. Kita harus tegak lurus dan sami nawatokna.
Karena kenapa begitu? Bang Zulpan ini tidak punya partai, persis seperti kita sekarang. Jadi insting politiknya agak tajam membaca suasana ini. Artinya apa? Kalau Mega Pro deklarasi, saya kira konfigurasi politik yang saya kira belum Makanya jelas jangan sampai dibilang sekarang tersesat. Jangan dibilang tersesat. Saya begitu memahaminya. Nah, ini Bang Daniel gimana Bang Daniel? Ini tadi hari ini Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto mewacanakan duet Megawati Prabowo. Nah, ini malam ini ada deklarasi Megawati for 2024 sekaligus mendukung duet Megawati Prabowo. Kalau dari kalau tadi terakhir dicek di catatan Gerindra bahwa Prabowo itu capres, tapi kalau duet lagi sama Bu Mega gimana, Bang Daniel? Tadi Kan sudah catatan kami dua hal ya tadi. Pertama adalah bagi kami Pak Prabowo jadi capres itu final. Ya. Nah, Final. udah selesai. Siapa cawapres Pak Prabowo itu akan dibicarakan dengan koalisi PKB dan dalam hal ini Pak Prabowo dan Caimin. Itu saja dua catatan penting dari kami. Oke. Oke, kita kembali ke Bang Zulfan. Bang, ini coba deh Bang serius nih ya. dirunutkan ya Bang ya. Ini Abang seberapa serius? Apakah tadi bercanda opung, kau bercanda aja kau gitu kan? Nggak bisa, mana ada opung bilang bercanda. Kalian ini ada-ada aja. Itulah Pak. Inilah. Tersesat. Itu kan kalau seandainya tidak ada deadlock. Opung ini kan bilang kalau deadlock apa salahnya? Ini sebagai solusi, sintesa kan istilah Sintesa, kita. Ini mantap. sintesa, kita sudah tesa Pak Jokowi, Anies antitesa. Sintesanya adalah Megawati Prabowo. Kenapa saya bilang seperti ini? Ini kalau kita mau bicara kepentingan bangsa jauh ke depan, ini harus kita selesaikan. Nggak boleh lagi, kita kan paling takut itu. Ada politik identitas, ada kelompok ini, kelompok itu. Saya kira kalau Mega Prabowo yang maju udah selesai itu semua. Dan apa? Caimin juga saya yakin dukung ya. Kemudian kalau Gerindra udah pasti karena ada Prabowo sebagai wakil presiden. Capres tadi kata tebang. Ya gini, ini kan situasi kalau politik seperti kata Adi Prayono itu yang nggak bisa berubah itu kan menghidupkan orang mati, mematikan orang hidup. Kan gitu. Mematikan orang hidup. Nah, Bisa, jadi kalau kita lihat dari situ ya kan yang bisa mematikan orang hidup tuh cuman Fir'aun. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu, bisa saja terjadi perubahan. Pak Prabowo ini kan punya feeling politik juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan mereka bisa ngomong hati ke hati antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Ini kan Ibu Mega pernah bilang, ini adik saya yang sudah lama hilang. Itu dibilang terhadap Gus Imin itu dibilang begitu sama Bu Mega. Ya kan? Nah, sekarang udah pulang kembali, kata Bu Mega. Nah jadi semua Bu Mega ini bisa mengayomi orang-orang ini. Apa bahasa Arabnya pulang kembali ihdinas sirotol mustaqim. Tinggal persoalannya siratal ladzina an'amta alaihimnya siapa? Kan gitu. Bang, ini Abang nih bikin kayak seperti ini nih udah izin Bu Mega apa enggak? Apa kira-kira setuju enggak? Ya, kerso enggak teman-teman Opung dan kawan-kawan di PD Perjuangan? Kita kan begini, kalian pakai kita sebagai senior kan feelingnya udah panjang, udah jauh. Kita pula Kalau untuk apa kau sebut-sebut kita politisi senior kalau nggak mampu itu berpikir apa yang sudah kita lakukan ini pasti sinkron semua. Inilah katakan. Matang bos, Kenapa matang. kita? Lah Opung, tapi ini komentar dulu Opung. Ini gimana Opung? Bukan, Deklarasi ini nih, Opung. bedakan dulu ya. Secara tadi diskusi panjang, secara politis, apa yang dilakukan Zulfan itu betul-betul satu variasi atau satu figura atau satu penampilan yang anti klimaks, ya kan? Tetapi kalau saya yang sudah pernah berbicara pribadi dengan Mbak Mega, saya tanya Mbak Mega masih mau jadi calon presiden? Panda, apa kamu nggak tahu saya sudah nenek-nenek? Apa kamu nggak sadar saya sudah 3 kali kalah? Saya juga tahu malu Panda. Itu ngomong ke saya. Tapi kalau dalam memperkaya tadi, partai itu aku senang dengan Zulfan gitu loh. Ntar dulu, ada antitese, ada apa ini? Sintesa, ada ini gitu loh. Jadi tontonan sama rakyat juga menarik gitu loh. Nah cuma kalau seperti tadi saya katakan tadi, Mbak Mega sendiri pernah ngomong ke saya bahwa dia tidak akan maju
Tapi kan begini, Bang. Lo enggak ini Iya, betul, referensi betul. aja. Enggak, Tapi maksudnya- karena keadaan darurat, Ya. karena kemudian Ya. kemudian stagnasi, kemudian ini semua juga akan bisa menerima gitu loh. Artinya kan begini, Mahathir juga waktu mau maju itu anak istrinya bilang begitu, sudahlah, ya kan, udah capek, umur sudah berapa, 92 atau 93 waktu itu. Tapi akhirnya kan ketika dia melihat persoalan bangsa ini sudah mulai membahayakan, maka adrenalinnya si Mahathir ini naik, iya kan? Ya. Adrenalinnya naik, bagaimana? Dia harus maju. Tidak lewat UMNO partai yang besar, dia bikin partai sendiri. Dan dia koalisi dengan partai-partai kecil, akhirnya dia menjadi Perdana Menteri. Kan gitu, kalau kita lihat. Nah, Bu Mega memang betul sudah pernah ngomong gitu sama Opung Panda. Tapi kan nanti situasi ini kan membuat dia sebagai anak Bung Karno, seorang ideolog, ketua umum partai, ya kan pernah menjadi presiden. Tidak bicara soal sudah kalah berapa kali, tapi adrenalinnya naik untuk bicara apa? Menyelamatkan bangsa ini ke depan. Wih, paten. Tapi argumen aku sudah tua tadi yang nenek-nenek itu Ya gimana? kan tadi udah aku bantah. Udah, bahwa Itu kalau kan arti. bangsa ini memanggil lah gampangnya gitu. Iya. Kalau Argumen abang kemarin nggak gitu soalnya. Ah, kau ini kapan pula kita ketemu kemarin? Inilah. Jadi gini, kita ini kan kadang-kadang pinggang sakit. Ya kan, pinggang kita ini sakit. Pada kacau Kaki nih kita semutan, semua. nggak bisa bangun. Tapi begitu ada kebakaran, kulkas pun bisa kita angkat di atas bahu kita. mantap, mantap. Oke, sebelum kita ganti topik yang lain ya. Sebelum kita ganti koalisi yang Ya, lain. kita tanya Gus Jas dulu. Tadi kan Gus Jas belum dimintai pendapat ini. Sebagai koalisinya Pak Prabowo ini, denger Bang Zulfan punya manuver yang agak lumayan ini gimana nih Gus Jas? Ya bubar jalan lah, apalagi. Nah, Iya. masih bubar jala atau Samina Watona? Namanya juga politisi senior, boleh membuat analisis. Namun, Zulfan kan bukan menentukan di dalam koalisi-koalisi itu, tapi menyodorkan ide kira-kira begitu. Nah, apakah ide akan diterima oleh partai-partai? Kan baru malam ini Pak Zulfan pakai kaos. Ya. Terlalu yakin. Karena setelah Dan ini yang- nggak selesai gini Gus. Karena kenapa saya pakai kaos? Ah. Karena Ganjar ini nggak selesai. Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, ya kan? Kemudian koalisi-koalisi yang lain juga belum selesai. Deklarasi sendiri-sendiri P3, Ganjar Sandiaga Uno, PAN, Ganjar Erik. Ini kan semakin jauh. Tinggalnya kan melambai-lambai. Ini kan ketua umum Golkar kemana nih? Akhirnya coba-coba ganggu PKB ke Gerindra kan gitu. Dari sisi itu menurut saya Bang Zulfan cermat untuk membaca keadaan dari koalisi-koalisi yang ada. Tetapi apakah itu solusi atau tidak, nanti akan kembali ke partai-partai yang ada. Termasuk juga koalisi kami dengan Gerindra. Kan koalisi kami dengan Gerindra kan sudah memutuskan calon presiden dan wakil presiden diputuskan oleh Pak Muhaimin dan Pak Prabowo. Kemudian Pak Zulfan membuat asumsi, pastilah Pak Prabowo setuju, pastilah Pak Muhaimin setuju, kan begitu. Nah kalau semuanya setuju, kan jadi satu koalisi, padahal harus ada dua pasang di capres itu Pak Zulfan. Nggak ada ibu. Kianya tuh tafadzol, ya kan? Nah, asumsi-asumsi yang dibuat oleh Pak Zulfan, boleh lah, itu memang ada dasarnya secara historis. Namun, untuk 2024 dengan percepatan yang ada, dengan kondisi sekarang 60% milenial, nanti kan akan dicek kembali. Karena di sisi elektoral, sekarang ini kan tidak dimasukkan nama Ibu Mega itu. Kecuali darurat tadi ya. Elektoral, Pak Adi Prayitno tahulah, biasanya pengamat kan selalu merujuk pada Data. hasil-hasil survei. Tumben malam ini Pak Adi Prayitno nggak lihat hasil survei gitu. Belum. Artinya, Nanti saya jelaskan itu. ya, artinya Pak Adi Muhaimin Prayitno Prabowo malam pasti. ini pakai perspektif darurat, kira-kira begitu. Itu yang disampaikan oleh Bang Zulfan. Itu satu. Yang kedua, kan seperti Pak Panda bilang, Pak Jokowi juga nggak bisa diremehkan dalam konteks ini. Karena beliau opinion leader yang membentuk opini gitu. Apakah juga akan setuju dengan ide Pak Zulfan? Saya belum tentu, saya belum bisa mengambil kesimpulan juga gitu. Meskipun sama-sama kader PDIP.
Karena kan realitas politik kan berkembang, realitas masyarakat juga berkembang. Nah, biasanya yang mampu memetakan begitu Pak Adi Prayitno, tapi pisau politiknya malam ini kelihatannya tidak lagi membaca pada Karena Belum dijelaskan. pasti Prabowo PKB. gitu jumlah pemilih, tapi melihat pada sisi senioritas begitu, dari sisi sejarah, apakah itu masih relevan atau tidak itu tidak menjadi pembahasan oleh Pak Adi Prayitno, gitu. Oke. Itu menurut saya. Saya tentu, jawab, Bos. Saya jawab. Tapi Pak, bukan ada kecerdasan dari sisi itu untuk mengamati dinamika politik yang sangat cair, yang selalu berubah-ubah begitu. Namun saya belum memiliki metode cara secara ilmiah lewat survei yang kira-kira pasangan itu bisa diterima oleh masyarakat. Berapa persentasenya kira-kira begitu. Oke. Ya, Saya belum mau jawab melihat. itu ya. Siap. Saya Siap mau jawab Gus, itu. matur nuwun. Silakan dijawab. Tadi kan nanti kita sebenarnya tanya. saya belum selesai. Ada pernyataan dari Pak Hasto. Jadi kalau pasangan capres dan cawapres itu based on senioritas gitu ya. Kan Pak Hasto bilang, Mega Pro ini kan jilid kedua. Kan begitu ceritanya Pak. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Mungkin. Kedua orang ini adalah ketua umum partai. Bukan hanya punya tiket Pak. Tapi bisa boarding pass. Bisa maju di 2024. Artinya apa? Soal tiket pencapresan itu ada di partai memang. Nah, tapi kita pada saat yang bersamaan memang harus realistis juga. Kalau kita bicara anasir-anasir survei, popularitas Megawati itu ya sama lah dengan Jokowi. Sama dengan Prabowo Subianto, mentok Pak 100%. Semua orang tahu. Kenapa misalnya nama Megawati itu di survei misalnya tidak muncul secara signifikan? Satu, Megawati tidak terkonfirmasi akan maju kembali di 2024. Seakan-akan tiket untuk 2024 itu hanya miliknya Puan, hanya miliknya Ganjar Pranowo, kan itu. Nah, Bro Budi beberapa waktu yang lalu dalam berbagai diskusi mengatakan, Bang, kayaknya untuk menghindari konflik internal dalam tanda kutip, apakah Puan ataupun Prabowo, Mbak Mega itu maju. Bukan Ini Puan. Budi mewakili kelompok milenial. Bang Apakah Zulfan, Puan Ganjar, bukan Puan Prabowo? iya, Puan Ganjar maksud saya. Nah, Iya. Bro Budi ini mewakili kelompok milenial, Bang Zulfan kelompok kolonial, kan begitu Bang. Cocok ini barang kan. Artinya apa? Kalau kita menggunakan anasir-anasir survei memang elektabilitas Megawati nggak muncul signifikan. Karena tadi belum ada sosialisasi, belum ada konfirmasi, dan yang paling penting belum ada endorsement dari elit-elit dan kader PDIP. Kalau kader PDIP muncul dari bawah, bantengnya muncul di mana-mana gitu loh Bang. Menginginkan supaya deadlock politik yang hari ini terjadi, poros-poros politik yang bergerak dinamis tanpa berkesudahan, kalau itu muncul, aspirasi dari bawah, iya bukan tidak mungkin Mbak Mega maju kembali. Nah, Kalau Mbak Mega kemudian diminta maju kembali secara deklaratif, menyatakan siap di survei, mungkin akan muncul secara signifikan. nah Gus Jess ini kan jualan ketua umumnya Pak kemana-mana. Adi Prayitno menurut saya mulai tidak rasional dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi sebenarnya. Dengan memasangkan itu, Pak Daniel tadi udah bilang Pak Prabowo presiden. Kok tiba-tiba di downgrade lagi oleh Pak Adi Prayitno dengan asumsi, maksudnya begitu. Bukan saya Pak, itu pernyataan Pak Hasto. Iya, yang selalu diulang-ulang oleh Pak Adi Prayitno. Maksud saya yang kedua, Baru tadi siang Gus, itu Gus diomongin Gus. ya itu selalu diulang-ulang itu artinya membuat framing opini. Yang kedua, nah pada ketika membahas survei yang lain, Pak Adi Prayitno menggebu-gebu giliran kepada pasangan bahasanya Pak Hasto tadi, Pak Bu Mega dengan Pak Prabowo, kemudian menafikan hasil survei dan menafikan apa yang dinyatakan oleh Pak Daniel. Maksud saya, apakah realistis? Misalkan Gerindra enggak. akan ini kan kami Tadi ini dalam Jawabannya ini sederhana. Gus. Cepatlah dipastikan Prabowo Caimin. Udah selesai, udah. Enggak, bukan begitu. Saya harus Nah, mengklarifikasi. itu. Saya harus Opung, mengklarifikasi. Opung, Saya harus mengklarifikasi soal. menentukan. Iya. Pimpin Sampai ketukang. hari ini juga Opung nggak menentukan apa-apa. Saya mau mengklarifikasi itu Opung. Bukannya ini bukan soal menggebu nggak menggebu. Saya bilang kalau bicara tentang popularitas, Megawati itu sudah mentok Pak, sama dengan Prabowo, sama dengan Jokowi. Cuman di survei memang nggak muncul. Itu nggak dihitung sama Pak Adi Prayitno. Loh, tadi saya ngomong loh Gus, saya ngomong ini 3 kali Iya, bahkan. Itu sesuai dengan sunnah Nabi. Hmm. Jadi Mega itu pada level elektabilitas nggak muncul. Nggak muncul signifikan. Seperti elit-elit nggak partai. muncul. Memang nggak muncul. Nah, kenapa nggak muncul? Karena belum terkonfirmasi akan maju.
Kalau kemudian terkonfirmasi maju, ada yang deklarasi, ada relawan, ada pernyataan dari kader PDIP, mungkin Itu ya. asumsi namanya Pak Adi. Maksudnya kan belum kejadian, atau mungkin juga ini tidak ada Itu efeknya. asumsi. Kalau dalam bahasa metodologi ilmiah, Pak mung- Adi menggunakan asumsi. Bukan. Mungkin Kan itu belum ada dua, survei. Gus. Mungkin Ya. itu ada dua, mungkin muncul signifikan Bentar lagi dan relawan mungkin Megawati tidak muncul secara signifikan. Ya makanya. Nah, kan sudah banyak Itu orang, asumsi, ya. kan sudah banyak Moderator orang, tengah. udah banyak elit deklarasi, bikin sosialisasi, sudah bertahun-tahun nggak muncul signifikan. Padahal ikhtiar politiknya sudah muncul. Nah, kalau muncul usulan dari Bang Zulfan, dicoba disurvei, apakah ini ngefek atau tidak? Ya tunggu surveinya. Saya tidak bisa berasumsi. Tapi kalau bicara tentang popularitas, saya kira oke. Tapi memang ketika bicara elektabilitas nggak ada yang pilih, Bang. Karena orang tidak ada yang yakin, tidak ada yang bisa memahami Mbak Mega itu mau maju kembali 2024 seperti Opung ini. Udah hatam, sudah selesai, Pak. Sudah jadi presiden dan sudah sempat kalah. Kan gitu. Nah, makanya nantilah kita survei misalnya akan kita lihat apakah ketika ada wacana tentang pencapresan Megawati dengan Prabowo Subianto dikehendaki oleh publik atau tidak. Saya belum bisa berkesimpulan. Bisa muncul, bisa juga tidak muncul. Atau bahkan tidak menarik untuk dibicarakan. Kan begitu saja ceritanya. Siap. Siap. Ya, kalau bahasa opung tadi nggak mungkin. Ya. Oke. Oke. Terima Saya kasih, boleh, Gus. saya kasih komentar sedikit begini. Kita ya, Bang. Tadi kan Ganti topik dulu kita alasannya ini kan selalu mengatakan karena Gerindra sudah menetapkan Pak Prabowo itu sudah ditetapkan sebagai presiden. Ya kan? Situasi itu bisa berubah. Jadi Pak Prabowo ini juga orang yang berpikirkan tentang bagaimana bangsa ke depan. Jadi kita gini, ada satu kesalahan cara berpikir kita. Seolah-olah kita bicara soal kepentingan Prabowo, kepentingan Ganjar. Seolah-olah kita bicara kepentingan PKB, kepentingan Gerindra. Nggak ada itu. Kepentingan PDI bukan. Ini kepentingan bangsa dan negara kita bicara ke depan. Prabowo, Megawati, semua kita ini termasuk Gus Imin. Kalau sudah bicara kepentingan bangsa dan negara ke depan, bagaimana supaya ini utuh yang namanya NKRI, ideologi Pancasila tetap menjadi ideologi negara kita yang tidak terganggu, tidak diganggu. Makanya saya kira semua itu selesai. Siap. Itulah narasi-narasi yang harus kita sampaikan kepada rakyat. Kenapa kita Mega dan Prabowo itu penting dalam masa ini. Kirain tadi wisdomnya udah selesai untuk ini. Tapi ya udah ini menutup sesi ini. Ini Jadi apresiasinya Pak BG kepada Pak Jokowi, kepada Mas Prabowo ini, ya itu yang kita lihat gitu loh. Bahwa dia paham betul bagaimana yang namanya Prabowo ini demi kepentingan bangsa dia mau menjadi anggota kabinet Jokowi walaupun tadinya bersaing kan gitu. Justru yang merekonsiliasi hubungan Pak Jokowi dan Pak cara begitu bikin senang orang dan kemudian juga ada doa tersirat di situ. Iya. Dia bikin senang orang. Tapi kalau betul-betul serius bicara politik itu bukan porsi dia. Ya, sorry to say, terlepas apapun misalnya dinamika yang ada di poros perubahan, Anies itu setidaknya secara deklaratif sudah diusung oleh 3 partai.